Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu baik memimpin setiap kami. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan memandang Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah di malam hari ini kami boleh datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Sehingga persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang telah hadir. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu boleh terus meneguhkan kami. Memimpin kami untuk melihat akan setiap kehidupan kami. Bagaimana kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kami memandang tentang hukuman Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami hidup tidak benar di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa nyata, memimpin menopang setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu dengan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami semua. Dan biarlah setiap kami boleh menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kalau kita boleh kembali bertemu di tengah kesibukan kita. Kita melihat bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menopang hidup kita. Biarlah kita terus belajar akan bagaimana cara Tuhan memimpin setiap umatnya. Kita terus belajar bagaimana cara Tuhan menuntun kita di keseharian kehidupan kita. Kalau kita melihat tentang kehidupan kita sampai hari ini, pernahkah kita bertanya dalam hidup kita, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah saya benar-benar menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Dan apakah saya sebagai orang yang selalu memberi waktu untuk Tuhan? Itu menjadi pergumulan kita. Karena kita akan melihat seperti apa kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh kitab Habakuk bagi kita malam hari ini. Orang yang hidup tidak benar selalu akan menerima ganjaran daripada Tuhan. Maka kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20. Habakuk pasal 6 Habakuk pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20 akan menjadi pokok perenungan kita malam hari ini. Namun kita akan membacanya secara khusus ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Di dalam Habakuk 2 ayat 18 sampai ayat 20 demikian firman Tuhan. Teman-teman bisa mengikutinya melalui Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak. Tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita pada malam hari ini. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan. Banyak orang setia beribadah kepada Tuhan.
Banyak orang berkumpul beribadah kepada Tuhan. Namun, terkadang kita menemukan banyak orang yang menyepelekan, bahkan meremehkan, bahkan tidak menganggap tentang hukuman Tuhan. Secara khusus malam hari ini kita akan berbicara tentang hukuman Tuhan terhadap penindas di dalam topik kita pada malam hari ini. Banyak orang percaya tetapi banyak orang yang menganggap remeh tentang hukuman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka orang-orang yang seperti ini yang meremehkan tentang hukuman Tuhan di dalam kehidupan sebagai manusia, manusia itu selalu cenderung mau menunjukkan apa? Mereka nggak takut dengan Tuhan. Beribadah tapi nggak takut kepada Tuhan. Ke gereja tapi nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Menganggap hidup ini biasa-biasa aja. Toh, dari orang tua saya, dari kakek saya, ke papa saya, ke mama saya, sampai saya, biasa-biasa aja kok. Melakukan kesalahan biasa aja. Kayaknya nggak ada hukuman kok yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana? Justru kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, kita melihat bagaimana Allah tuh sangat menentang loh orang-orang yang berbuat jahat dalam hidupnya, yang menunjukkan sikap angkuhnya di dalam kehidupannya. Kita sudah belajar beberapa minggu ini bagaimana bangsa Kasdim adalah bangsa Babel itu sendiri yang adalah bangsa yang jahat, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi cambuk bagi Yehuda. Artinya seperti ini, Kasdim atau Babel dipakai oleh Tuhan menjadi cambuk bagi umatnya, yaitu Yehuda. Dan di bagian yang kita baca malam hari ini, kebalikannya, bagaimana Allah menjadi cambuk bagi Kasdim atau Babel. Allah menjadi cambuk bagi Kasdim itu sendiri. Dan kita melihat, orang Israel yang adalah umat Tuhan menerima hukuman karena hidup tidak benar. Sedangkan orang Kasdim hidup tidak benar pun menerima hukuman. Maka ini menjadi satu perenungan buat kita melihat orang yang dipilih oleh Tuhan menerima hukuman. Orang yang tidak dipilih oleh Tuhan menerima hukuman. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan seorang abri. Dia mengatakan seperti ini. Pak, saya itu ada satu kelompok. Tapi kami sebagai satu kelompok, satu orang melakukan kesalahan, semua menerima hukuman. Satu yang berbuat kesalahan, kalau dia satu kelompok 20 orang, maka 20 orang itu menerima hukuman. Kalau kita melihat begini, adil enggak? Kalau kita melihat begini, adil enggak? Kita akan melihat ini enggak adil. Loh, kenapa ini enggak adil? Ya iya, satu yang bersalah, kenapa yang dihukum semua? Maka kita harus melihat, kenapa dihukum semua? Berarti ada aturannya. Kalau di antara kalian yang 20 ini nggak bisa kompak, nggak bisa satu, kalian akan menerima hukuman. Nah makanya satu yang berbuat kesalahan, 20 menerima hukuman. Dan kita merasa itu tidak adil. Tetapi sesuai dengan aturan, mereka harus menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kumpulan gangster lah, atau orang yang jahat. Kalau orang yang jahat ini ada 20 orang juga. Dan ketika mereka semua ketangkap dan menerima hukuman, kira-kira kita akan bilang apa? Oh, nggak adil ini. Atau kita bilang, nah ini baru benar. Semua bersalah menerima hukuman. Ini adalah gambaran. Orang Israel, Yehuda, mereka bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi di sana dikatakan, ada orang-orang yang bertahan. Tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun menerima hukuman. Sama seperti Abri tadi, waktu menerima hukuman, apakah mereka meninggalkan pimpinan mereka? Enggak, mereka tetap menerima konsekuensi itu dan mereka tetap percaya bahwa itu pemimpin mereka yang memimpin mereka. Nah, itulah yang menjadi gambaran antara orang Yehuda dan orang Kasdim itu sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, kita melihat bahwa Habakuk sedang menjelaskan, sedang mengungkapkan bagaimana tanggapan Tuhan terhadap pergumulan atau terhadap keluhan dari Nabi sendiri. Maka dia mengatakan di dalam ayat 6 seperti ini.
celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sehari-hari dikatakan, terkutuklah engkau yang menimbun barang yang bukan miliknya. Maka di dalam bagian yang kita baca, yang berbicara tentang hukuman Tuhan, yang membuat orang menerima hukuman Tuhan, di dalam konteks kitab Habakuk, yang pertama adalah, terkutuklah orang yang mengambil dan mengumpulkan bukan milik dia. Maka di sini apa sih sebenarnya yang diambil oleh bangsa Kasdim? Loh, bukankah Tuhan yang mengutus bangsa Kasdim untuk menghukum orang Israel? Tetapi kenapa sekarang justru mereka terkutuk karena mengambil apa yang bukan hak milik mereka? Maka kalau kita membaca sejarah, kita menemukan mereka bukan cuma menghukum orang Israel, yaitu Yehuda, tetapi mereka juga mengambil semua apa yang menjadi milik orang Israel. Termasuk mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam bait Allah, yang ada di Yerusalem. Maka dikatakan bahwa engkau akan terhukum oleh Tuhan karena engkau mengumpulkan yang bukan milikmu. Mengambil dan mengumpulkan milik orang lain, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Itu kejahatan. Padahal memang sama-sama manusia jahat. Tetapi Tuhan melihat dalam konteks kitab Habakuk itu adalah kejahatan. Maka dikatakan seperti ini. Akibatnya ketika kita menjadi terhukum atau kita menjadi terkutuk, maka bangsa Babel itu sendiri atau orang Kasdim itu sendiri, mereka bukan hanya membawa orang Israel ke dalam pembuangan, tetapi mereka mengambil apa yang bukan milik mereka, yaitu harta benda dirampas, barang-barang dalam bait Allah diambil oleh mereka. Maka di dalam ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, Habakuk 2 ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba. Kalau tadi yang pertama, mereka celaka kalau mengambil milik yang bukan milik mereka. Sekarang ayat ke-9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini. Maka mereka tuh mengambil laba atau mengambil keuntungan dengan kejahatan. Jadi seperti ini. Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Artinya dia mengambil milik orang supaya dia nyaman, dia aman, dan dia nggak terganggu. Sedangkan orang lain menderita. Maka dalam konteks ini mau dikatakan bahwa mereka menjadi kaya karena kejahatan. Maka itu adalah menjadi kaya karena kejahatan merupakan sikap yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau di dalam Alkitab kita mengingat enggak? Kisah Gehasi. Gehasi adalah siapa? Gehasi itu adalah hambanya dari Nabi Elisa. Ketika Naaman disembuhkan dan ketika Naaman ingin memberikan harta benda, Elisa bilang enggak boleh. Tetapi setelah mereka berjalan, Gehasi dan Elisa, Gehasi balik lagi dan dia mengatakan dia harus mendapatkan itu karena diperintahkan oleh Elisa. Artinya apa? Dia ingin mendapatkan apa yang seharusnya bukan milik dia. Dia ingin mengambil keuntungan di sana. Dia ingin mencuri di sana. Dia ingin menjadi kaya di sana. Tetapi justru dia menerima sebuah hukuman. Hal yang contoh yang lain lagi adalah ketika kita melihat seorang Yudas demi mendapatkan uang, Kristus pun dijualnya. Tetapi apa yang menjadi akibat dari perbuatan dia terhadap dirinya sendiri, justru dia mati sangat memalukan. Dia gantung diri. Kalau kita juga melihat tentang kisah Ananias dan Safira, mereka mengambil keuntungan di sana yang bukan milik mereka. Dan kita melihat, mereka pun menerima hukuman Tuhan. Mereka terbunuh. Maka dari sini kita melihat bahwa menjadi kaya karena kejahatan adalah merupakan sikap yang jahat di hadapan Tuhan. Dan siap-siap orang menerima hukuman. Dikatakan seperti ini. Terkutuklah engkau yang memperkaya keluargamu dengan keuntungan yang engkau peroleh dengan kejam. Supaya rumahmu aman dan terhindar dari kesusahan dan bencana. Terkutuklah engkau. Artinya mengatakan bahwa Tuhan menghukum ketika engkau memperkaya dirimu sendiri dan engkau mengorbankan orang lain. Sebagai contoh. Kita melihat bagaimana
korupsi itu terjadi di mana-mana. Dan ketika mereka korupsi, apa sih tujuannya? Memperkaya diri sendiri. Waktu mereka memperkaya diri sendiri, padahal orang lain yang dirugikan. Karena milik orang lain pun diambil oleh mereka. Terus ada beberapa waktu lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan orang yang mengambil laba, mencari keuntungan? Aku memberi kamu pinjaman uang dan engkau harus membayar dengan bunga. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau dalam hukum dunia itu adalah hal yang biasa. Kita mencari keuntungan dari apa yang kita miliki. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, itu hal yang keliru. Kenapa? Justru ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, Alkitab mencatat nggak usah mikirin itu. Dia mau kembalikan atau enggak, kita nggak usah mikirin. Tetapi waktu kita memberi pinjaman itu, maka kita nggak usah mikirin itu. Kenapa? Kalau kita memikirkan hal itu, ini kalau berdasarkan kebenaran firman, itu akan menjadi apa? Akan menjadi alat buat kita untuk apa? Justru melakukan kesalahan di sana. Nah, bagaimana dengan orang yang meminjam? Nah, orang yang meminjam, kalau dia nggak pulangin, ini lain lagi hukumnya. Artinya apa? Dia bersalah. Meminjam kok nggak dikembalikan? Kamu melakukan kesalahan. Tapi bagi kita yang meminjamkan, nggak usah mikirin soal itu. Karena apa? Kita meminjamkan karena kita mampu untuk memberi pinjaman kepada dia. Artinya, berilah itu dengan sukarela. Maka di sini mau mengajarkan kepada kita apa? Jangan sampai justru kita memperkaya diri karena perbuatan salah. Karena apa? Di hadapan Tuhan itu menjadi manusia yang terkutuk. Dan itu sangat keji di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kehormatan pun ternyata ditukar dengan kehinaan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15, masih kitab Habakuk, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah. Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Nah, ini memang agak berat pergumulannya. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah. Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Maka di sini mau dibilang apa? Engkau, misalnya saya sebagai orang tua memberi sesuatu kepada anak, dan ketika saya memberi itu, saya memberi dengan kemarahan, saya nggak suka, saya benci, hanya saya kasih. Maka itu adalah ternyata itu adalah hal yang sangat jahat. Waktu kamu melakukan sesuatu untuk orang lain karena kamu marah, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Justru syukur-syukur aku bisa melakukannya. Itu kata Alkitab. Bahkan contoh, ini kita sebagai anak muda ya, ada nggak yang suka minum anggur di sini? Minum tuak kalau bahasa di Kalimantan sini. Minum tuak, ada yang minum tuak nggak? Kayaknya si Eri ini sama si Yoas mungkin pernah nyicip kali, tapi nggak memabukkan kan? Maksudnya begini, ketika kita ada 5 orang atau 4 orang, kita minum tuak sama-sama. Nah, ada di antara kita yang memberi tuak itu dengan tujuan membuat supaya teman kita mabuk. Hati-hati. Itu pun ternyata kesalahan. Dan itu hal yang tidak baik. Waktu kita berniat untuk membuat teman kita mabuk, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita membuat orang itu mabuk, dia kalau udah mabuk, dia telanjang pun apa? Dia nggak peduli. Dan itu adalah tindakan kejahatan yang kedua yang telah kita lakukan. Hati-hati. Jangan sampai kita membuat teman kita mabuk, atau paling sederhananya kita bilang begini. Jangan kita menggiring teman kita untuk melakukan kesalahan dan kita akan tertawa karena dia melakukan kesalahan itu. Artinya apa? Kita senang melihat dia melakukan itu. Maka dikatakan mereka justru akan menjadi terkutuk di hadapan Tuhan karena berperilaku hina dan munafik. Manusia lebih memilih terhina karena perbuatan daripada kehormatan yang sesungguhnya. Waktu dia bersikap seperti itu, maka diajarkan di dalam kitab Habakuk, hati-hati, jangan sampai kita suka menghinakan orang lain. Di dalam konteks tadi, jangan sampai kita suka menghinakan orang lain dengan cara yang busuk.
Kita nggak suka sama teman kita, tapi jangan pernah kita menjelekkan dia kepada orang lain. Hati-hati. Ketika kita berteman, kita nggak suka dengan si A, tolong. Jangan kita cari teman untuk benci hina sama dia. Karena kita sedang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apalagi membuat orang itu terjatuh. Maka semakin lengkaplah perbuatan salah kita. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita mempermalukan orang lain, membuat orang lain itu menjadi mabuk karena tingkah laku kita. Kenapa? Tuhan sangat benci dengan sikap-sikap yang seperti ini. Nah, persoalannya itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kadang terjadi dalam pergaulan kita. Itu kadang terjadi dimanapun kita ada. Maka kita harus waspada dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita nggak sembarangan. Nggak suka-sukanya kita akan semakin berhati-hati. Kemudian hal yang keempat, dari pasal ayat 6 sampai ayat 20, kita melihat yang keempat adalah di dalam ayat yang ke-18, yaitu berbicara penyembahan berhala. Apa gunanya? Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Maka dari sini kita melihat. Dari dulu, dari zaman perjanjian lama. Berbicara penyembahan berhala adalah kekejian di hadapan Tuhan. Maka nggak heran. Ketika orang Israel yang biasa melihat penyembahan berhala di Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka membuat patung tuangan lembu emas dan menyembah patung tuangan lembu emas. Maka kita melihat berapa banyak Tuhan membinasakan orang Israel pada waktu itu. Karena Tuhan nggak mau kalau umatnya justru seperti itu. Menyembah berhala. Dan dijelaskan di dalam kitab Habakuk. Lah, ini kan pahatan kita manusia. Kita buat sendiri terus kita sembah. Itu kan konyol. Pencipta maksudnya kalau ciptaan menyembah pencipta itu adalah hal yang seharusnya maksudnya kepada Tuhan. Tapi kalau buatan tangan kita manusia, kita kan ini bukan pencipta. Kita ini ciptaan. Ciptaan yang ya kita bisa menciptakan apa? Menciptakan kita bisa buat yaitu patung apa sekarang. Tapi jangan kita menyembah di sana. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Jangan datang ke bawah pohon karena pohonnya besar, pohonnya rindang. Kita berdoa di sana. Memohon supaya pohon ini melindungi. Kalau kalian suatu hari ke Solo, ke Jawa, ada nanti kalian menemukan yang namanya Museum Keraton. Nah di Museum Keraton, kalau kita masuk, sangat diyakini adalah waktu kita masuk ke Museum Keraton, kalau ada daun dari taman di situ jatuh ke kepala kita, maka itu kita mendapat berkah katanya. Contohnya, kalau kita lagi sulit, nanti kita akan dapat uang. Contohnya, kalau kita lagi nggak punya rumah, kita nanti bisa dapat rumah. Contohnya, kalau kita nggak punya pacar, keluar-keluar dari museum itu, nanti nggak lama kita akan dapat pacar. Jadi, itu kepercayaan. Kepercayaan mereka di sana. Tetapi iya, mereka kan orang yang nggak percaya dalam hitungan seperti kita. Maka itu adalah penyembahan berhala dalam konteks kita sebagai orang yang percaya. Jadi jangan kita melakukan hal itu. Karena apa? Mana mungkin itu ada kuasa? Enggak mungkin. Tapi waktu kita mempercayainya, kita merasakan itu ada kuasanya. Contoh yang berikutnya di ayat yang ke-19. Apa yang Habakuk lihat? Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? Dia mengatakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masa kan dia itu mengajar? Masa kayu mengajar manusia? Masa patung mengajar manusia? Kalau Yehezkiel ngajarin si Eri itu wajar. Tapi kalau yang benda mati ini ngajarin, maka itu adalah hal yang sesat. Dan itu tidak harus terjadi dalam hidup kita. Maka buat kita sekarang sebagai orang percaya, adakah kita masih menyembah berhala enggak? Hati-hati, jangan sampai handphone menjadi berhala buat kita.
kita akan lebih memilih handphone daripada beribadah kepada Tuhan. Kita akan lebih memilih handphone daripada apa? Daripada kuliah dengan baik. Hati-hati buat kita. Jangan sampai barang yang kita miliki justru menjadi berhala buat kita. Bagi yang sudah punya pacar, jangan sampai pacarmu menjadi berhala menjauhkanmu dari ibadah-ibadah. Hati-hati. Bagi yang sudah punya pacar, kalau yang masih cari pacar ya bersyukurlah. Belum menjadi berhala buat dia. Tetapi kalau dia begitu serius untuk mencari pacar dan lupa doa, nggak peduli lagi dengan Tuhan, maka itu pun sikap dia sudah menunjukkan berhala di dalam dirinya sendiri. Maka kita harus hati-hati dalam hidup kita. Contoh ya, ketika saya masuk di dalam satu rumah, Pak, jangan pegang lo guci itu. Lo kenapa? Itu barang antik. Takut nanti jatuh pecah atau segala macam. Wah, begitu berharganya guci itu dan sampai orang mau sentuh pun kalau bisa jangan. Kenapa? Kalau jatuh pecah nanti, waduh mahal sekali. Guci pun bisa menjadi berhala di dalam rumah. Tetapi buat kita orang yang percaya, kita harus bersikap bijaksana. Ketika ada barang-barang yang berharga, bagaimana kita memperlakukannya? Namanya barang tetap juga barang. Makanya dikatakan apa? Walaupun itu terbungkus dari emas, walaupun itu terbungkus dari perak, dia nggak ada nyawa di sana, nggak ada roh di sana. Tetapi berapa banyak orang yang takut dengan kayu yang besar? Berapa banyak orang yang takut dengan batu yang besar? Dan berapa banyak orang datang berdoa di bawah batu, di bawah pohon, di bawah jembatan? Karena mereka meyakini di situ ada kuasa. Itu terjadi loh dalam kehidupan orang percaya. Maka buat kita sebagai anak muda harus melihat itu sebagai kekejian di hadapan Tuhan. Pak, bagaimana kalau kita bertemu dengan teman kita seperti itu? Mari kita mengingatkan dia. Ingatkan dia dengan apa? Dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pak, dia nggak mau berubah, dia nggak peduli. Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar berdasarkan firman Tuhan. Kalau orang mau mengikuti, bersyukur. Kalaupun orang nggak mau mengikuti, itu bukan haknya kita. Nggak perlu kita kecewa dengan hal itu. Yang penting kebenaran kita harus sampaikan. Jadi kita harus mengingat hal itu. Maka di sini mau mengatakan bahwa apapun yang menjadi barang di sekitar kita, apapun yang kita sangat sayangi dan cintai, kita harus berhati-hati di sana. Kita harus jaga baik-baik. Karena yang harus menjadi fokus atau pusat kita adalah Tuhan sendiri. Maka dikatakan di dalam ayat yang berikutnya seperti ini. Bagaimana dikatakan bahwa tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tetapi sebelum kita masuk di dalam bagian itu, maka ketika orang menjadikan sesuatu menjadi berhala di depan dia, baik itu manusia, contoh ya, ada orang dia begitu setia kepada orang yang kaya. Karena apa? Karena segala sesuatu bisa diberi. Ada orang begitu setia kepada apa? Kepada penyembahan berhala dia. Kenapa? Karena dia merasa dia terlindungi. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Penyembahan berhala adalah bukti kita nggak percaya kepada Tuhan. Kita harus ingat itu. Yang berikut, penyembahan berhala adalah kehinaan di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, penyembahan berhala adalah merupakan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita membandingkan Tuhan dan berhala. Maka itu adalah hal yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Harus menjauhkan di dalam hidup kita. Mana mungkin engkau menyembah kepada buatan manusia. Mau dibuat dalam bentuk apapun itu tetaplah benda mati. Seberapa mahal pun itu menjadi tidak berguna. Karena tidak akan pernah mampu melindungi kita. Karena yang melindungi kita adalah Tuhan itu sendiri. Maka melalui perenungan ini, melalui perenungan yang kita baca bersama-sama, yang kita renungkan bersama-sama, yang pertama, jangan pernah kita mengumpulkan sesuatu yang milik orang lain untuk memperkaya diri kita. Jangan. Yang kedua, jangan memperkaya diri dengan perbuatan jahat. Contoh ya, contoh kalau bicara korupsi ya itu udah biasa. Tapi contoh gini,
Kita satu kelompok, kerja kelompok, bikin makalah atau bikin paper. Nah, waktu kita bikin paper misalnya 10. Ketika kita bikin 10 harusnya bayar 9.000, kita bilang 10.000. Ingat loh, uang 1.000 seakan nggak berarti. Seakan biasa kan? Tapi ingat, nilai 1.000 bisa membuat kita apa? Membuat kita menjadi salah. Karena apa? Kita mengkhianati hati nurani kita. Karena 1.000 seakan nggak berguna, tetapi kita sedang menunjukkan ketidakjujuran kita. Contoh yang lain seperti ini. Ketika kita misalnya survei satu tempat, Pak, kita membutuhkan misalnya bensin 100.000, kemudian kita makan 50.000, maka 150.000. Tetapi dalam perhitungan 150.000 itu, kita datang kepada orang yang kita butuh 120.000. Uang 20.000 itu menghancurkan kita, membuat kita nggak jujur. Gehazi, ketidakjujurannya membuat dia dihukum oleh Tuhan. Dan ketidakjujuran Ananias dan Safira membuat mereka terhukum oleh Tuhan. Pak, masa sih cuma 10.000 dihukum oleh Tuhan? Ingat, itu akan menjadi satu apa? Satu beban dalam diri kita. Ternyata sekecil apapun bentuk kesalahan itu akan mengganggu. Kita nggak nyaman kok. Kita nggak tenang. Bagi orang yang biasa melakukan kejahatan, itu biasa bagi dia. Tapi bagi kita yang takut melakukan kejahatan, walaupun kesalahan kecil pun itu akan mengganggu kita. Nggak ada damai di hati kita. Pak, kenapa orang melakukan kesalahan kayaknya damai-damai aja? Itu udah jelas. Kalau dia melakukan kesalahan damai-damai aja, itu tandanya dia tidak takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan akan berbeda dalam bersikap. Maka harapan ketika membaca firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang seperti itu. Maka di sini, semua ini, semua bentuk penyembahan, semua bentuk sikap tadi, semua itu membawa kepada penghukuman Tuhan. Semua itu akan membawa kita kepada satu tindakan Tuhan yang akan dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada satupun manusia yang akan terluput dari hukuman Tuhan. Maka dalam kitab Habakuk ini menarik ya. Karena apa? Ketika segala sesuatu dikatakan celakalah, terkutuklah orang-orang yang berbuat jahat. Maka mau diungkapkan. Tetapi tetapi ketika kita melihat bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan, artinya apa? Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, maka kita akan hati-hati menjalani hidup ini. Ketika kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita akan memeliharanya dengan baik. Pak, bagaimana memelihara tubuh kita sebagai bait Allah? Mari isi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya isi nasi, ikan, tempe, tahu. Nasi, ikan, tempe, tahu, nasi, ikan, tempe, tahu. Semua jadi tahu-tahu. Kapan kita bertumbuh dalam kebenaran? Kita mungkin bertumbuh karena makan terus kan. Tapi jangan sampai kita tetap anak-anak dalam percaya kepada Tuhan. Kita juga harus bertumbuh. Kita pun harus bertambah di sana. Sehingga itu menolong kita. Sehingga itu menolong kita untuk lebih baik. Dan saya percaya bahwa ketika kita menjalani kehidupan dengan benar, itu akan membuat kita semakin bertanggung jawab di dalam percaya kepada Tuhan. Akan membuat kita semakin lebih baik di dalam kehidupan kita. Maka dari sini, tidak ada satupun manusia yang kebal dengan hukuman Tuhan. Semua akan terhukum sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Maka kita harus hati-hati. Dan yang penting buat kita malam hari ini adalah hiduplah sebagai orang benar yang terus bersinar sekalipun dalam kegelapan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Karena hidupku atau tubuhku adalah bait kudusnya Tuhan. Dan jadilah anak-anak muda atau jadilah orang yang selalu benci dengan ketidakbenaran. Artinya, jadilah pribadi-pribadi
yang menyukai kebenaran. Sehingga apa? Tuhan akan melakukan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh dalam menjalani kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat kita selalu mengingat. Ternyata hidup dalam dunia ini tampak mudah, tapi hati-hati. Ketika kita merenungkannya dengan baik, ternyata hidup dalam dunia ini adalah merupakan hidup yang tidak mudah. Karena apa? Kita harus menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri, apalagi kehendak dunia ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Apakah ada yang ingin bertanya di dalam renungan ini? Melalui perenungan kita malam hari ini, silakan. Dengan tidak adanya pertanyaan menunjukkan, membuktikan bahwa kita memang tutup mulutnya, nggak mau buka mulut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, biarlah kita harus terus mengingat firman Tuhan. Mari kita jalani hidup kita sebagai anak muda yang selalu memandang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Allah yang begitu baik, Allah yang selalu hadir bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk bagaimana kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah zaman yang tidak mudah. Bagaimana kami harus bertanggung jawab dalam setiap waktu yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah kami boleh mengisinya di dalam takut akan Tuhan. Karena kami tahu hukuman Tuhan itu sangat nyata bagi orang-orang yang angkuh di dalam hidup ini. Hukuman Tuhan itu sangat nyata bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami berjuang bersama untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup melakukan kehendak-Mu, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bagaimana kami hidup berprestasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjalaninya dengan memandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk setiap pergumulan kami sebagai anak-anak Kalungi, dimanapun kami berada. Tuhan Engkau yang menolong kami. Tuhan Engkau yang memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, kepadamu lah kami penuh harap. Kepadamu lah kami bergantung. Karena tanpa Tuhan yang menolong dan menopang kami, hidup kami menjadi sia-sia. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak Kalungi yang belum bergabung pada malam hari ini. Tuhan yang tahu setiap masalah mereka. Tuhan yang tahu setiap apa yang menghambat mereka untuk bersama-sama. Untuk itu kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat Engkau sungguh nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali